Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas apa itu variabel sel, percabangan dan perulangan sel. Kelompok 2 disusun oleh Arya Wiraatmaja, Arifin, Muhammad Rizki, saya Muhammad Indasari Lubis, Amri Fadila. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul variabel sel, percabangan dan perulangan sel dengan tepat waktu. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan mengenai tentang perkembangan teknologi bagi para pembaca dan juga penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elvin Syahrin selaku dosen mata kuliah sistem operasi. Kami ucapkan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Abstrak. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menghubungkan antara pengguna komputer brainware dengan perangkat keras komputer hardware. Tanpa sistem operasi, maka perangkat keras komputer tidak bisa digunakan. Saat ini banyak perangkat lunak sistem operasi yang diciptakan perusahaan untuk digunakan pengguna komputer. Di antaranya adalah sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Macintosh. Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka berbasis grafis atau dikenal dengan nama GUI, yaitu Graphic User Interface. Windows bersifat user friendly karena penggunanya yang mudah dimengerti. Linux merupakan sistem operasi open source yang dapat didapatkan secara gratis dan dikembangkan lagi oleh pengguna. Macintosh merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple Inc. yang merupakan sistem operasi berbayar dan sistem keamanannya pun sangat baik. Bab 1. Pendahuluan. Struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data dalam dipakai secara efisien, sedangkan data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, ataupun simbol. Struktur kontrol percabangan merupakan suatu algoritma program memiliki suatu kondisi yang dimana kondisi tersebutlah yang akan menentukan perintah-perintah yang akan dijadikan oleh suatu program. Perintah dalam suatu kondisi akan dijalankan ketika kondisi tersebut bernilai benar, dan sebaliknya. Apabila kondisi bernilai salah, maka perintah dalamnya tidak akan dijalankan. Ada beberapa macam struktur kontrol percabangan yang ada dalam variabel sel, percabangan dan perulangan sel, yaitu percabangan if merupakan struktur kontrol percabangan yang memiliki sebuah kondisi. Hampir setiap program yang telah dibuat pasti menggunakan percabangan. Hal ini dikarenakan struktur percabangan memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur alur jalannya program. Percabangan merupakan cara untuk mengatur alur program dengan memberikan satu kondisi atau lebih program. Program hanya akan menjalankan statement yang dalam percabangan jika kondisi bernilai benar atau true. Rumusan masalah. Struktur percabangan akan sangat membantu dalam efisiensi program. Biasanya kita ketahui jika kita ingin melakukan program struktur percabangan secara manual, perintah dalam suatu kondisi akan dijalankan ketika kondisi tersebut bernilai benar, dan sebaliknya apabila kondisi bernilai salah, maka di dalam tidak akan dijalankan. Tujuan: memahami struktur percabangan dan perulangan pada sel. Dasar teori. Pada umumnya satu permasalahan yang kompleks memerlukan suatu penyelesaian kondisi. Dengan menyeleksi suatu kondisi, maka selanjutnya dapat ditentukan tindakan apa yang harus dilakukan tergantung pada hasil statement yang terdapat dalam sebuah blok percabangan akan dieksekusi jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai benar. Artinya jika kondisi tidak terpenuhi, bernilai salah, maka statement tersebut tidak ikut dieksekusi atau akan diabaikan oleh compiler.
Bab 2 pembahasan fungsi pemrograman sel. Sel adalah program atau penerjemah perintah yang menjembatani user dengan sistem operasi, dalam hal ini kernel atau inti sistem operasi. Umumnya sel menyediakan form sebagai user interface, tempat di mana user mengetikkan perintah-perintah yang diinginkan, baik berupa perintah internal sel atau internal command. Variable operasi assessment. Operasi assessment adalah operator untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sebenarnya sudah sering kita pakai sepanjang tutorial bahasa C di dunia com. Dalam bahasa C, operator assessment menggunakan tanda sama dengan. Pengertian dan jenis-jenis variabel sel. Variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu environment variable dan user variable. Environment variable adalah variabel yang sudah ditentukan sebelumnya karena merupakan bagian dari sel yang dipakai atau bus. Secara default, nama dari variabel ini menggunakan huruf kapital. Contoh dari variabel ini adalah user yang akan berisi nama user yang sedang kamu gunakan, atau home yang berisi alamat home directory dari user yang digunakan, dan lain sebagainya. Untuk menampilkan seluruh environment variabel yang sudah ada, kamu bisa menggunakan perintah pengguna dan bukan oleh sel yang dipakai. Variabel dapat diakses dengan menggunakan tanda $. Depan nama variabel, misal kita memiliki sebuah variabel bernama namaku, maka untuk mengakses nilai yang tersimpan pada variabel tersebut kita menggunakan namaku. Untuk memberikan nilai pada sebuah variabel, kita menggunakan tanda petik 2 yang langsung diikuti tanda sama dengan yang langsung diikuti dengan nilai yang akan kita berikan tanpa ada spasi. Misalnya namaku sama dengan Willy. Bagaimana jika nilai yang hendak kita berikan adalah sebuah kalimat? Gunakan tanda kutip ganda sebagai pembuka dan penutup nilai variabel. Misalnya namaku sama dengan Willy Sudiarto Raharjo. Sebagai contoh, lihat listing 1 dan coba jelaskan pada komputer kamu. Terlihat bawah nilai variabel Sudiarto akan dianggap sebagai sebuah perintah dan bukan bagian dari variabel karena tidak diapit oleh tanda petik ganda. Harap berhati-hati dalam memberikan sebuah nilai variabel. Jenis variabel. 1. Ketika Anda menjalankan sel, akan ada 3 parameter secara simultan. 2. Variabel lokal. Variabel lokal didefinisikan dalam naskah atau perintah hanya berlaku di sel. Contoh, saat program sel startup lain tidak dapat mengakses variabel lokal lingkungan. Beberapa aplikasi membutuhkan variabel lingkungan untuk memastikan operasi normal mereka. Bila perlu, script sel juga dapat mendefinisikan variabel lingkungan. Yang keempat, variabel sel. Variabel sel merupakan variabel khusus yang ditetapkan oleh program sel. Sel variabel bagian dari variabel lingkungan. Beberapa variabel lokal untuk memastikan operasi normal dari mengulangi suatu tugas sebanyak 20 kali. Kita tidak harus menuliskan kode yang sama sebanyak 20 kali. Shell Bash menyediakan pengulangan for dan while. Shell Linux memang menyediakan lebih sedikit fitur dibandingkan bahasa dunia C atau C++. Pengulangan for digunakan untuk melakukan pekerjaan berulang sebanyak daftar yang disediakan. bin sh, nama file script for1.sh, for i in 123 sampai 5, do, echo, looping, number, $i, dot. Coba eksekusi dan perhatikan hasil yang diperoleh. Program di atas meminta sel mengeksekusi perintah di atas blok do don sebanyak jumlah elemen dalam daftar setelah in, yaitu 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Penulisan elemen dari daftar juga dapat berbentuk seperti pada contoh di bawah ini. Pastikan bahwa Anda memahami apa yang terjadi di sini. Coba hilangkan tanda bintang dan ulangi lagi dengan kembali menyertakan bintang dot. Anda tentu tahu apa yang dihasilkan saat eksekusi. Coba jalankan script di atas dari dalam direktori lain. Coba apit bintang dengan tanda petik ganda menjadi petik ganda bintang.
Bagaimana jika bintang didahului backslash? Skrip pertama for.sh memberikan hasil eksekusi berikut: looping number 1, looping titik number 2, looping titik number 3, looping titik number 4, looping titik number 5. Sedangkan skrip kedua for2.sh menunjukkan hasil eksekusi berikut: looping titik i is set to hello, looping titik i is set to 1, looping titik is set to nama dari file pertama dalam direktori aktif, dan seterusnya. Looping is itu nama dari file terakhir dalam direktori aktif. Looping i is set to 2, looping titik i is set to goodbye. Seperti terlihat, file melakukan perulangan sebanyak input yang diberikan kepadanya dari input pertama sampai akhir. Perulangan while. Menurut perulangan, while dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan berulang yang jumlah berulangannya tidak pasti, tetapi bergantung pada suatu kondisi yang harus dipenuhi. Perhatikan skrip berikut. Apa yang terjadi di sini? Pernyataan echo dan read akan dijalankan secara terus-menerus sampai Anda mengetikkan bye. Maka variabel input string diberi nilai awal hello. Simbol titik 2 selalu bernilai true. Ini dapat digunakan pada waktu tertentu. Skrip di bawah ini menunjukkan cara keluar program yang lebih elegan dari sebelumnya. Tanda seru slice bin slice sh. Nama file script while2.sh, while titik 2 do echo ketikkan sesuatu. Untuk keluar, read input string, echo Anda mengetikkan input string. Don't shell menyediakan while berbentuk while read. Contoh di bawah ini menggunakan pernyataan case yang akan dibahas pada bagian lain panduan ini. Script ini membaca dari file my file dan untuk setiap baris memberitahukan pengguna bahasa apa yang digunakan. Setiap baris harus diakhiri dengan lf baris baru. Jika cat my life tidak berakhir dengan suatu baris blank atau kosong, maka baris terakhir tersebut tidak akan diproses. Echo unknown language sf Esat don my life. Pada banyak sistem Linux ini dapat dilakukan dengan bin slash sh. Nama file script while 3b.sh while app like do proses app don my life. Karena while read bekerja hanya dengan Linux dan bergantung pada program eksternal lain, maka